Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, pada kesempatan kali ini saya Aziz Fatur Rahman dan ada rekan berbincang saya pada siang hari ini yaitu apa ya? Iya. Namanya apa? Nama saya. Nama dulu deh. Saya. Oke. Kenalan dulu ya. Perkenalkan teman-teman semua, saya Sri Dwi Rahayu, biasa dipanggil Uwi kalau di kantor ya. Iya. Saya di sini sebagai staf telecollecting di bagian perencanaan keuangan dan pemeriksaan atau PKP. Oke, berarti udah sejalan lah ya sama bahasan kita ataupun tema kita pada siang hari ini gitu ya. 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 Manggilnya Kak Uwi aja ya. Boleh. Saya manggilnya apa ini ya? Mas Aziz, Kak Aziz atau siapa? Asal jangan Om aja. Oke. Mas Aziz aja kali ya. Oke. Kita masih seumuran. Oke. Nah, kita pada siang hari ini akan membahas tentang apa, Wil? Tentang pentingnya membayar iuran tepat waktu ya, teman-teman semua. Jadi udah kita hadirkanlah di sini narasumber yang memang sesuai dengan bidangnya gitu ya. Jadi udah pasti ngejelasinnya secara kompleks lah gitu, dari segi materi udah pasti daging semua nih. Waduh, ada lemaknya dikit, nggak apa-apa nggak? Oke, mau langsung ke pembahasan aja apa mode basa-basi dulu nih? Gimana kabarnya? Hari ini sehat sih ya, alhamdulillah ya. Sempat ya nggak enak badan. Iya, jadi kan fun fact gitu kan, ini baru pertama kali ya. Kemarin tuh tentang iuran mungkin diwakilin sama teman-teman yang lainnya gitu. Jadi untuk podcast kali ini spesial nih, untuk pertama kalinya Uwi tampil di depan kamera di hadapan teman-teman podcast Paham JKN semuanya gitu. Nah, Wi, kita kan bakalan ngebahas tentang iuran ya. Iya. Khususnya pentingnya membayar iuran tepat waktu gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama, kenapa sih harus tepat waktu gitu? Pentingnya apa gitu? Membayar iuran tepat waktu tuh kayak gimana? Oh iya, teman-teman, jadi di BPJS Kesehatan itu kan ada iurannya ya teman-teman ya. Nah, penting banget untuk membayar iuran tepat waktu, karena jika kita tidak membayar tepat waktu gitu ya, semua akses pelayanan kesehatan yang akan kita dapatkan itu menjadi terkendala gitu. Karena kan kalau misalnya kita itu telat membayarkan iuran, berarti kan status kepesertaannya itu akan nonaktif gitu ya. Jika ya Mas Aziz, ada jikanya? Iya, jika peserta itu menunggak lebih dari 1 bulan gitu. Jadi nanti kepesertaannya itu otomatis akan nonaktif gitu. Oh, berarti apabila telat bayar selama 1 bulan gitu ya, itu kepesertaannya otomatis nonaktif gitu. Betul, nanti berarti ya intinya penting sekali lah ya, karena dengan kita membayar iuran tepat waktu gitu ya, kita jadi istilahnya tidak ada kendala lah ya dalam menggunakan atau memanfaatkan program JKN ini. Iya, betul Mas Aji. Nah, kira-kira membayar iuran itu kan harus tepat waktu. Nah, kira-kira yang dikatakan tepat waktu itu tuh tanggal berapa sih gitu tepatnya tuh? Ya. Nah, jadi untuk pembayaran itu jika dikatakan tepat waktu ya Mas Ajis ya, baiknya itu dilakukan pembayaran selama atau dalam jangka waktu dari tanggal 1 hingga tanggal 10 pada setiap bulannya Mas Ajis. Jadi di rentang tanggal itu tuh peserta dikatakan tepat waktu untuk membayar iuran gitu. Oke, berarti di tanggal 10 lah ya, itu tepat maksimal waktu. Gitu ya. Tepat waktu gitu ya. Iya, betul. Oke, tapi apabila telat ya tadi jangka waktunya 1 bulan kan baru otomatis nonaktif kepesertaannya. Jadi jangan sampai lah ya kita tidak tepat waktu, karena kita tuh harus selalu terjamin kan ya, yang namanya kesehatan itu kita harus selalu tercover lah gitu dengan adanya BPJS Kesehatan itu. Jadi kita merasa aman lah ya dengan membayar iuran tepat waktu, dan kita pun aktif kepesertaannya dan bisa digunakan gitu ya, Wiw ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih, apabila ada keterlambatan nih, Wiw,
kasusnya misalkan ada keterlambatan membayar iuran, itu dampaknya itu apa sih? Nah, dampaknya itu kan selain nonaktif ya, jadi peserta itu kan tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ya Mas Ajis ya. Nah, jadi kalau misalnya nonaktif berarti kan otomatis untuk berobat gitu kan, pokoknya untuk berobat di FKTP atau FKRTL itu tidak bisa dilakukan dengan BPJS Kesehatan teman-teman. Jadi karena status kepesertaan kita itu nonaktif, jadi ya tidak bisa digunakan gitu, tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan gitu. Ya mungkin jalan lainnya selain membayar iuran itu harus membayarkan secara mandiri, secara umum gitu ya untuk pelayanan kesehatan yang didapatkan gitu. Oke, jadi pada intinya ya dengan kita tidak membayar iuran tepat waktu, misalkan selama 1 bulan kita tidak membayar, maka kan yang tadi kita bilang bahwa kepesertaannya itu nonaktif, dan setelah nonaktif ya mungkin kita semua tahu gitu ya bahwa konsekuensi yang didapatkannya itu tidak dapat digunakan gitu. Jadi ketika kita amit-amitnya tiba-tiba sakit, terus tidak membayar iuran tepat waktu dan nonaktif, kan kita jadi tidak bisa menggunakannya. Betul. Jadi sayang sekali lah gitu ya kalau misalkan begitu, karena harus bayar secara umum jatuhnya kalau gitu ya. Betul. Jadi kan dianggapnya lebih mahal ya keluarnya gitu ya. Jadi ya kalau bisa teman-teman semua peserta program JKN KIS ini diharapkan untuk membayar tepat waktu agar kartu BPJS-nya bisa digunakan untuk berobat. Gitu. Jadi jaga setiap bulannya lah ya, jangan sampai terlambat. Betul. Gitu. Nah, itu kan tadi kita berbicara tentang dampaknya ya, kalau misalkan kita gak aktif gak bayar iuran tepat waktu, terus gak aktif itu kan ya non-aktif lah. Nah, kalau misalkan begitu ada sanksinya gak sih atau kalau gitu? Ada Mas Ajis, ada sanksinya ya teman-teman semua. Jadi untuk sanksinya itu selain nonaktif dan jika peserta itu tidak membayarkan atau telat membayarkan iurannya selama 1 bulan lebih, maka ketika peserta itu akan membayarkan iuran kita akan melunasi. Misal dia peserta itu menunggak 2 atau 3 bulan gitu ya Mas Ajis. Jadi nanti kalau misalnya mau dibayarkan lunas kan status kepesertaannya akan aktif kembali. Nah, dalam jangka waktu 45 hari setelah pengaktifan itu atau setelah membayar iuran, maka peserta itu akan dikenakan masa tunggu atau masa denda pelayanan. Denda layanan kesehatan itu ketika mereka dikenakannya ketika mereka itu mendapatkan pelayanan rawat inap. Rawat inap saja. Tapi untuk pelayanan yang lain seperti dirawat jalan itu tidak akan dikenakan denda pelayanan. Oke, kita coba implementasikan lah gitu. Misalkan dalam satu contoh kasus lah, misalkan ada seorang yang mau berobat dan memang tadi tuh telat membayar iuran gitu, gak aktif. Nah itu konsekuensi dari sanksinya itu kayak gimana? Kalau misalkan diimplementasikan dalam sebuah studi kasus lah misalkan gitu contohnya. Contohnya peserta itu kan tidak membayarkan tepat waktu gitu ya. Jadi akan dikenakan denda layanan kan jika peserta itu rawat inap. Nah, peserta A misalnya dia menunggak 2 bulan, terus dia ternyata membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap Mas Ajis, ternyata masuk IGD lah misalnya gitu kan, ternyata harus dirawat inap. Nah, sedangkan dia itu statusnya nonaktif karena menunggak gitu kan, ada tunggakan tadi. Nah, dia dibayarkan nih tunggakannya, tetapi kan baru aktif gitu ya, belum 45 hari gitu kan, belum selesai dari masa denda layanan itu. Otomatis peserta tersebut akan mendapatkan denda layanan sesuai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Jadi nanti denda layanan itu akan dikeluarkan oleh rumah sakit sebesar 5% dari pelayanan kesehatan yang didapatkan gitu. Oke, ya berarti ini tuh tunggakan dan telat membayar iuran itu mungkin masih banyak sekali ya gitu, maksudnya masih menjadi problematika kita saat ini gitu ya Wib ya. Betul.
saya sebagai staf telekolektif juga kan tugasnya untuk menagih peserta yang bayar iuran gitu kebetulan kan. kan staf telekolektif juga ya. Jadi udah paham betul lah mungkin dinamikanya menagih iuran ke peserta dan segala macam bentuk di dalamnya itu kan udah hafal betul ya Will. Betul. Nah terkait dengan kendala ataupun tantangan yang dihadapi peserta JKN dalam membayar iuran itu kira-kira apa sih gitu ketika misalkan Uwi sedang menagih iuran melalui WhatsApp, melalui telepon misalkan. Nah kira-kira tantangan yang dihadapi peserta JKN itu sehingga dia bisa telat bayar iuran itu gara-gara kendalanya biasanya rata-rata gara-gara apa sih gitu? Kalau sepengalaman saya sebagai staf telecollecting gitu ya teman-teman, Mas Ajis juga, kebanyakan sih rata-ratanya masyarakat itu mengeluhkan dari kondisi ekonominya. Saya juga tidak bisa berbicara banyak. Berbicara banyak, cuma saya sekedar reminder gitu kan sebagai staf telecollecting untuk mereminder peserta agar peserta ingat gitu ya bahwa peserta juga punya kewajiban untuk membayarkan iurannya gitu kan, karena jika tadi itu teman-teman kalau misalnya kita telat membayar iuran gitu kan, jadi BPJS kita kan non aktif gitu ya dan tidak bisa digunakan gitu. Nah mungkin dari keterbatasan ekonomi dan mungkin dari keterbatasan biasanya kan kalau misalnya peserta itu tidak hanya dari golongan yang muda-muda saja ya Mas Adi ya. Betul. Jadi ada yang udah sepuh gitu, udah orang tua gitu kan. Jadi kan ada keterbatasan penggunaan aplikasi online gitu ya untuk pembayaran kanal iuran itu. Selain dari bisa membayar lewat Alfamart, Indomart itu kan bisa lewat kanal pembayaran online lain gitu ya, mungkin dari situ. Dan selain itu juga mungkin peserta itu lupa gitu ya Mas Aziz bahwa mereka itu punya kewajiban untuk membayarkan iurannya gitu. Dan ketika saya menagih peserta gitu ya yang menunggak beberapa bulan gitu ya, ada juga peserta yang saya terlambat Mbak, mohon maaf gitu karena saya lupa gitu, dikira sudah bayar atau sudah lunas gitu. Sedangkan kan di sistem kami gitu ya, di sistem keuangan kami itu masih tercatat sebagai peserta yang menunggak gitu kan. Jadi dan ada juga peserta yang memang dia itu sebenarnya lancar gitu ya membayar iuran, tetapi kadang ada tersendatnya karena itu tadi lupa gitu. Mungkin tapi kebanyakan dari faktor ekonomi sih gitu ya. Dari sebenarnya dari proses pembayaran iuran pun ya bisa dibilang kita untuk saat ini kan banyak metode, banyak kanal layanan pembayaran gitu ya. Mulai dari yang tadi Kak Uwi bilang Indomaret, Alfamart ataupun e-commerce, e-wallet dan lain sebagainya itu kan banyak sekali ya gitu. Cuman kan untuk sekarang mungkin belum banyak yang mengerti lah ataupun paham terkait dengan kanal-kanal yang telah disediakan. Betul. Oke, Will. Jadi kan ya memang udah menjadi rahasia umum juga lah ya gitu, bahwa mungkin masyarakat kita itu belum terlalu aware nih terkait dengan kesehatannya sendiri gitu. Bahkan ya keluarganya gitu kan ya. Jadi mungkin banyak yang mengingat ataupun aware terhadap iuran BPJS Kesehatan itu ketika beliau sudah merasakan sakit gitu ya. Betul. Jadi ketika baru sakit baru dibayarkan atau baru diurusi gitu kan ya. Bahkan kalau misalkan nggak sakit itu kadang-kadang ya tidak dibayarkan iuran karena belum merasakan yang namanya sakit gitu. Maka dari itu pentingnya kita membayar iuran tepat waktu dan menjaga status kepesertaan agar tetap aktif ya Will. Gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya dari BPJS sendiri kan sudah banyak mungkin upaya-upaya dalam mengedukasi peserta misalkan untuk membayar iuran menggunakan kanal-kanal yang digital atau apa gitu. Kalau yang Wi rasakan kira-kira dalam mengedukasi peserta itu gimana sih Wi gitu untuk misalkan membayar iuran tepat waktu, dalam reminder ataupun menjelaskan secara teknis pembayaran dan lain-lain gitu. Begini ya teman-teman, untuk
teknis pembayarannya itu atau reminder kepada peserta untuk mengingatkan gitu ya bahwa peserta ini memiliki kewajiban untuk membayar iuran gitu ya. Saya di sini sebagai staff collecting juga gitu kan kembali lagi mengingatkan juga kami melalui pesan WhatsApp gitu ya. Dan jika peserta itu menanyakan mengenai teknis-teknis lain selain iuran gitu ya, bisa kami arahkan biasanya saya atau teman-teman yang lain atau kami gitu ya arahkan ke kantor gitu, ke kantor BPJS terdekat gitu atau setempat, terus ke mall pelayanan publik atau melalui media sosial kami gitu ya, media sosial khususnya di BPJS Kesehatan Karawang itu di info JKN Karawang ya Mas, di Instagramnya gitu ya. Iya, jadi kadang kami edukasi juga gitu peserta untuk misalnya menanyakan mengenai status kepesertaannya atau mau mengaktifkan kembali gitu ya, atau mau menambahkan anggota peserta atau mengurangi gitu. Biasanya jika kami tidak bisa membantu di hari itu juga gitu ya, kami arahkan kepada peserta untuk mendatangi kantor cabang atau mall pelayanan publik atau dengan di WhatsApp Pandawa. Selain itu juga bisa ke Instagramnya kami gitu untuk bertanya lebih lanjut gitu kan. Iya. Udah banyak sekali lah ya gitu kanal-kanal layanan, kanal-kanal pengaduan, kanal-kanal istilahnya ya untuk pelayanan kepada peserta JKN juga ya. Betul. Nah tadi kan kita bahas tentang iuran nih. Yang namanya iuran pasti ada nominalnya wi. Nah kira-kira menurut Uwi nih secara pribadi dengan nominal iuran mungkin kan setiap kelas beda ya, setiap segmen mandiri gitu ya, setiap iurannya tuh beda nominalnya. Kira-kira dengan nominal iuran yang segitu menurut Uwi worth it gak sih gitu? Ataupun sebanding gak sih dengan manfaat yang didapatkan gitu? Menurut saya sebagai staf yang bekerja di sini juga sebagai pengguna juga ya Mas Adi, sebagai peserta program JKN juga gitu ya, merasakan manfaatnya yang sangat banyak gitu kan. Dan menurut saya dengan iuran yang relatif terjangkau ya Mas Ajis, pemerintah juga kan banyak melakukan bantuan gitu ya untuk layanan kesehatan yang bagi peserta gitu ya, untuk semakin mudah dan cepat gitu ya. Jadi menurut saya ini sangat sebanding gitu ya untuk peserta mendapatkan layanan kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan dan membayarkan iuran sebesar kelas yang didapatkan gitu, sesuai kelasnya gitu, sesuai hak kelasnya gitu, sesuai sih Mas. Oke, sesuai berarti ya, karena gitu. Ya bisa dibilang kita banyak sekali ya manfaatnya ya gitu. Dengan biaya yang memang iurannya relatif terjangkau, tapi kita dapat mengakses layanan kesehatan yang memang luar biasa lah gitu ya. Ditambah dengan kanal-kanal layanan yang memang bervariasi dan sangat memudahkan peserta JKN dalam membayar iuran ataupun melakukan pengaduan dan mendapatkan layanan lah istilahnya ya, baik itu secara online digital tadi ataupun datang langsung ke kantor cabang gitu. Oke, nah untuk akhir nih, untuk closing statement kita kan udah lumayan lama ya, udah ada di penghujung obrolan kita nih gitu. Jadi closing statement dari Kak Uwi nih untuk peserta JKN yang memang masih punya tunggakan ataupun iurannya belum terbayarkan gitu, agar bisa membayar iuran tepat waktu gitu. Gimana kira-kira? Oke, mungkin sedikit closing statement dari saya gitu ya. Mari kita sebagai warga masyarakat Indonesia, khususnya peserta program JKN ini, mari menjaga keberlangsungan program JKN dengan membayarkan iuran tepat waktu ya teman-teman semua gitu, agar kita juga mendapatkan manfaat gitu ya dari program JKN tersebut. Dan selain dengan membayar iuran tepat waktu ini, kita juga kan tidak hanya melindungi diri sendiri gitu ya Mas Adis ya, kita juga membantu sesama gitu kan. Sesuai dengan tagline-nya BPJS Kesehatan kan, dengan gotong royong semua tertolong gitu. Betul gitu Mas Ajis. Jadi kita tidak hanya membantu diri kita sendiri, tetapi kita juga membantu orang lain dan atau peserta program JKN lainnya gitu kan, dari iuran yang kita bayar
bayarkan gitu. Jadi meskipun kita bayar tepat waktu, tapi iuran kita tuh gak hanya untuk kita sendiri ya, kita sendiri, gitu. Jadi betul. kayak gak sia-sia lah. Misalkan kita tepat bayar iuran tepat waktu gitu, tapi kita dalam kondisi keadaan sehat walafiat, ya, alhamdulillah gitu. Tapi dengan kita membayar, kita juga bisa menolong teman-teman kita peserta JKN yang lain yang kebetulan sedang kurang sehat, kurang baik kondisinya. Jadi itu juga menjadi suatu apa ya, kebanggaan juga sih dia, ya, saling membantu satu sama lain ya, gitu ya. Iya. Gitu, jadi saling membantu lah yang tadi itu prinsip gotong royong gitu kan. Jadi yang membayar iuran disalurkan kepada ataupun digunakan iurannya untuk peserta yang membutuhkan yang sedang sakit gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian podcast kita pada siang hari ini ya. Pokoknya jangan lupa buat teman-teman semua, tepat bayar iuran itu bukan sesuatu yang sia-sia ya. Sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi gitu ya. Betul. Oke, sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya, hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.